Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video pembelajaran kelompok kami, yaitu kelompok 1 dari kelas J Angkatan 2021, yang berjudul Psikologi pada Masa Pertengahan. Sebelum kita melangkah ke pembahasan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Silmu Tadayana dengan NIM 210705102199 sebagai moderator bersama dengan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Alaida Syai Putri dari kelompok 1 kelas J dengan NIM 210701500028. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Nuramalia Radi dengan NIM 210701502040 dari kelas J. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salum Putriani Nur dengan NIM 210701500024 dari kelas J kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Arson dengan NIM 210701502057 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Merosa dengan NIM 21070150101061 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Damayanti dengan NIM 200701552008 dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai masa kegelapan perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Nah, masa kegelapan barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh barat karena pemikiran ekonom muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonom barat. Pada saat itu di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat-sangat pesat. Di saat Eropa zaman pertengahan lebih berkuat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Menurut Harun Nasution, pergerakan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu. Atau dengan kata lain, kegiatan ilmiah tersebut diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Agama Kristen merupakan problema kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Inilah yang dianggap sebagai salah satu penyebab masa ini disebut dengan abad kegelapan atau Dark Age. Usaha-usaha menghidupkan kembali keilmuan hanya sesekali dilakukan oleh raja-raja besar, yaitu salah satunya seperti Alfred. Selanjutnya saya akan membahas salah satu tokoh muslim dalam perkembangan psikologi, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama di dunia Islam. Beliau dalam berfilsafat memadukan antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat merupakan pengetahuan yang benar, sementara Al-Quran membawa argumen-argumen dan meyakinkan dan tidak bertentangan sama sekali dengan filsafat. Pada intinya, Al-Kindi tidak melarang orang belajar filsafat. Dalam agama, kita mengenal teologi, yakni ilmu ketuhanan. Menurut Al-Kindi, teologi merupakan cabang filsafat yang lebih menitik beratkan pada Tuhan, sebagaimana psikologi merupakan cabang filsafat yang lebih mengkaji mengenai jiwa. Dari pernyataan Al-Kindi tersebut, agama dan filsafat berusaha untuk mencari kebenaran, karena itu memang merupakan tujuannya. Di sisi lain, agama selain wahyu juga menggunakan akal. Disinilah persamaan keduanya. Filsafat didasarkan oleh
akal, sementara agama didasarkan oleh wahyu dan akal. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri, kita bisa melaksanakan wahyu jika memiliki akal. Dalam Islam, akal dipandang makhluk Allah yang terbesar, besar tidak terhingga, dan akal bentuknya gaib. Al-Kindi dalam berfilsafat mencakup metafisika, jiwa, dan moral. Menurut Al-Kindi, di alam ini ada benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Benda-benda tersebut merupakan juzi'ah partikular. Al-Kindi memahami bahwa alam ini terbagi dua bagian, yaitu yang terletak di bawah falak bulan dan alam merentang tinggi sejak dari falak bulan sampai ujung alam. Jenis alam terdiri dari 4 unsur, yaitu air, udara, api, dan kering dan basah. 4 unsur tersebut perlambangan dari perubahan, pertumbuhan, kemusnahan, sedangkan alam kedua tidak dijumpai keempat unsur tersebut karena alam kedua ini bersifat abadi. Al-Kindi memahami jika terkesan membeda-bedakan jiwa dengan roh. Ar-Razi dan Al-Farabi, The Arabic Galen RS, that keadaan rasio dan self-perfection menggunakan kombinasi emosi, marah, dan takut untuk mengatasi psikomatis, sensasi indrawi, melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. Ar-Razi berpendapat bahwa tingkah laku mesti berdasarkan petunjuk rasio. Hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Ia mengingatkan bahwa meminum amer yang dapat merusak akal dan melanggar ajaran agama bahkan dapat mengakibatkan penyakit jiwa dan raga yang pada waktunya akan menghancurkan manusia. Karena itu, manusia harus mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga ia dapat meminta seorang teman yang berkemampuan menalar untuk mengatakan kepadanya tentang kekurangan tersebut. Sebaliknya, seseorang harus mengetahui perihal orang lain, tetangga, teman, dan berpikir tentang dirinya. Ar-Razi berpendapat bahwa seorang filosof harus moderat, tidak terlalu menyendiri, dan tidak terlalu menuhankan hawa nafsu. Ada 2 batas dalam hidup ini, batas tertinggi dan batas terendah. Batas tertinggi adalah batas yang tidak boleh dilampaui oleh para filosof, yaitu berpantang dari kesenangan yang dapat diperoleh hanya dengan melakukan ketidakadilan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal. Sedangkan batas terendah ialah memakan sesuatu yang tidak membahayakan atau menyebabkan sakit dan memakai pakaian yang cukup untuk melindungi kulit dan sebagainya. Di antara batas itu orang akan hidup tanda ketidaklayakan. Al-Farabi atau Al-Farabius, the second teacher, penerus Aristoteles, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Pemikiran psikologi sosial, manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain. Jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, indrawi, afektif, imajinatif, dan rasional. Pengetahuan diperoleh dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi atau eksternal, kemampuan imajinasi atau internal, dan yang ketiga kemampuan berpikir, penggunaan seni untuk terapi. Al-Farabi melukiskan manusia sebagai binatang rasional yang lebih unggul dibanding makhluk-makhluk lain. Manusia menikmati dominasinya atas spesies lain karena mempunyai inteligensi atau kecerdasan dan kemauan. Keduanya merupakan fungsi dari daya-daya kemampuan yang ada dalam diri manusia. Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia mempunyai 5 kemampuan atau daya. Yang pertama itu kemampuan untuk tumbuh yang disebut dengan daya vegetatif. Yang kedua yaitu daya mengindra, sehingga memungkinkan manusia dapat menerima rangsangan seperti panas, dingin, dan lainnya. Yang ketiga yaitu daya imajinasi, sehingga memungkinkan manusia
masih tetap mempunyai kesan atas apa yang dirasakan meski objek tersebut telah tidak ada lagi dalam jangkauan indera. Yang keempat yaitu daya berpikir yang memungkinkan manusia untuk memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, kemampuan untuk menguasai ilmu dan seni. Yang kelima yaitu daya rasa yang membuat manusia mempunyai kesan dari apa yang dirasakan, suka atau tidak suka. Pengetahuan manusia menurut Al-Farabi diperoleh lewat 3 daya yang dimiliki, yaitu daya indera, daya imajinasi, dan daya berpikir yang masing-masing disebut sebagai indera eksternal, indera internal, dan intelek. Selanjutnya yaitu Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi atau biasa dipanggil dengan Al-Balkhi. Ia dianggap tokoh yang membahas masalah kesehatan mental dan menghubung-hubungkan antara penyakit fisik dengan penyakit mental. Ada pula pada buku Masali Al-Abdan wa Al-Anfus, yang merupakan buku yang menjelaskan keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik praktik medis pada saat itu, lebih menekankan pada pengobatan tubuh. Menurut Al-Balkhi, praktik medis sebaiknya juga memperhatikan aspek psikologi pasien, seperti dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memperdengarkan musik. Kesehatan tidak akan bisa diperoleh jika tidak memerhatikan tubuh dan jiwa. Jika tubuh menderita sakit, maka jiwa akan kehilangan kemampuan kognitif dan kemampuannya dalam menikmati kehidupannya. Al-Balkhi rupanya sudah mempunyai perhatian serius mengenai relasi jiwa dan raga dan bagaimana membuatnya sehat. Gangguan pada jiwa diyakininya bisa menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, dan sebaliknya gangguan pada tubuh bisa menyebabkan gangguan pada jiwa. Menurut Badri, Al-Balkhi merupakan orang yang pertama kali membedakan antara psikosis dan neurosis dan pionir pengobatan psikosomatis. Badri pun menyebutkan bahwa Al-Balkhi bukan saja sudah mengklasifikasikan neurosis ke dalam 4 gangguan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, sedih dan depresi, serta obsesi, tapi juga sudah menulis tentang terapi perilaku dan kognitif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keempat gangguan tersebut. Selanjutnya yaitu Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina, biasa dipanggil Ibnu Sina, atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Jiwa. Pandangan Ibnu Sina mengenai struktur jiwa lebih dekat dengan pandangan Neoplatonisme daripada Aristoteles. Pertama, Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Kedua, ia menganggap bahwa raga merupakan sesuatu yang penting bagi kemandirian jiwa. Ibnu Sina kemudian mengembangkan hierarki jiwa seperti yang pernah disampaikan oleh Aristoteles. Menurutnya, pada tahun 2009, jiwa tersebut memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa nabati, tapi tidak memiliki jiwa hewani. Binatang memiliki jiwa hewani, tapi tidak memiliki jiwa insani. Dan manusia memiliki ketiga jiwa, baik jiwa nabati, jiwa hewani, ataupun jiwa insani. Jiwa insani meliputi 2 hal, ialah kemampuan praktis atau akal praktis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan praktis. Kedua, kemampuan teoretis atau akal teoretis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan menginvestigasi dan mengambil kesimpulan abstrak. Jiwa hewani ialah kemampuan bergerak yang terdiri dari 2 kemampuan, yaitu syahwat dan amarah. Dan
Kemampuan mempersepsi terdiri pula dari dua kemampuan, yaitu kemampuan persepsi eksternal dan kemampuan persepsi internal. Jiwa nabati ialah kemampuan untuk mengonsumsi, kemampuan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk melakukan reproduksi. Ada pula ketika melakukan pengobatan suatu penyakit. Ibnu Sina menggunakan berbagai metode. Salah satunya ketika mengobati pasien melankolia. Ibnu Sina sudah menggunakan terapi membaca dan musik. Ibnu Sina menjelaskan melankolia atau depresi sebagai gangguan suasana hati, yang salah satu penyebabnya boleh jadi karena perubahan pernapasan yang berakibat pada lembabnya otak. Baginya, kebahagiaan akan meningkatkan kelembaban otak, tapi jika melebihi batas wajar akan menimbulkan gangguan. Tampak bahwa Ibnu Sina sudah menggarisbawahi pentingnya pernapasan, suatu metode yang kemudian dikembangkan oleh Grove dengan holotropic breathwork-nya pada tahun 1993. Alexander dan Selesnik menceritakan bahwa Ibnu Sina menggunakan cara-cara yang tidak biasa dalam menangani pasien. Pasien yang mengalami delusi bahwa dirinya sebagai seekor sapi diajaknya untuk bermain, Ibnu Sina mengatakan bahwa tukang daging akan datang menemuinya dan menjagalnya. Tangan dan kaki si pasien kemudian diikat dengan tali. Tidak lama kemudian, sambil menunggu kedatangan sang penjagal, Ibnu Sina mengatakan bahwa sang penjagal urung datang, karena si pasien terlalu kurus dan tidak sehat untuk disembelih. Ibnu Sina pun kemudian melepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Seiring dengan itu, si pasien pun sembuh. Selanjutnya saya akan membahas salah satu tokoh muslim perkembangan psikologi, yaitu Ibnu Miskawih. Dari berbagai karyanya, Ibnu Miskawih banyak membahas persoalan-persoalan tentang filsafat. Pemikirannya tentang pendidikan bertumpu pada tema manusia, jiwa, dan akhlak. Berikut pemaparannya. 1. Konsep manusia. Ketika orang memahami kata al-insan berasal dari kata al-nasham, seakan-akan ia memberikan justifikasi bahwa ketika manusia tidak menepati janji atau mengerjakan hal-hal yang bersifat negatif dengan alasan lupa merupakan kesalahan yang wajar-wajar saja. Memang manusia selalu luput dari kesalahan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika keturunan Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan adalah pertaubatan. Bahkan dikatakan pula dalam pepatah, manusia adalah tempat salah dan lupa. Kata insan ialah bentuk mufrad atau tunggal, sama dengan kata anas. Insan menurut Ibnu Mazur dapat diambil dari 3 akar kata, yaitu anas, anisa, dan nasiyah. Anas artinya manusia. Anisa artinya jinak ramah. Nasiyah artinya lupa. Dengan demikian dapat kita simpulkan pengertian al-insan adalah makhluk yang mempunyai daya nalar dan daya pikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Ia berilmu, yang dengan ilmu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Ia beradab, tidak suka merampak dan mengambil hak orang lain tanpa izin. Ia ramah dalam pergaulan, bersahabat, serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan. Ia kadang lupa dan tidak selalu dalam kebenaran. 2. Konsep jiwa. Ibnu Miskawih menjabarkan bahwa dalam diri manusia selain terdapat tubuh, juga terdapat sesuatu yang bukan tubuh, yang oleh Ibnu Miskawih disebut dengan jiwa. Sebagai argumen yang menjelaskan adanya jiwa,
Ibnu Miskawih mengemukakan kenyataan tentang penerimaan atau rekaman kesadaran kita terhadap berbagai bentuk yang berasal dari benda-benda yang bersifat jasmani atau bersifat empiris. Bila yang merekam atau menerima itu bersifat jasmani, pastilah jasmani hanya bisa menerima sesuatu bentuk baru yang menggantikan bentuk yang lama. Benda jasmani hanya dapat menerima satu bentuk dalam satu saat, dan hanya bisa menerima bentuk yang berbeda pada waktu yang lain. Ibnu Miskawih menonjolkan kelebihan jiwa manusia atas jiwa binatang dengan adanya kekuatan berpikir yang menjadi sumber pertimbangan tingkah laku yang selalu mengarah pada kebaikan. Lebih jauh menurutnya, jiwa manusia mempunyai 3 kekuatan yang bertingkat-tingkat: daya nafsu yang buruk, daya berani yang sedang, dan daya fikir yang baik. Manusia dikatakan menjadi manusia yang sebenarnya jika memiliki jiwa yang cerdas. Dengan jiwa yang cerdas itu, manusia tingkat derajatnya dan dengan itu pula manusia dapat dibedakan menjadi dengan binatang. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Miskawih mengatakan bahwa jiwa yang rendah atau buruk mempunyai sifat ujub, sombong, mengolok-olok, dan penipu. Sedangkan jiwa yang cerdas mempunyai sifat adil, harga diri, berani, pemurah, dan cinta. 3. Konsep akhlak. Menurut Ibnu Miskawih, pada dasarnya karakter dari sifat manusia yang harus dibangun dengan menggunakan teori The Golden Mean tersebut ada 4 karakter yang menjadi pondasi bagi pengembangan karakter mulia manusia, yakni al-iffat atau menahan diri, al-saja'at atau keberanian, dan al-hikmat kebijaksanaan, serta al-adalat atau keadilan. Keempat karakter tersebut merupakan pokok-pokok akhlak manusia, dan sifat-sifat lain yang berupa keutamaan akhlak manusia merupakan turunan atau cabang dari 4 pokok keutamaan akhlak tersebut. Sifat-sifat utama disebut dengan al-fadillah, berada dalam posisi tengah dari 2 ekstrematis karakter atau sifat manusia yang tidak baik. 2 kutub ekstrim tersebut adalah al-tarid atau ekstrim kekurangan dan al-ifrat atau ekstrim kelebihan. Menurut Ibnu Miskawih, bahwa setiap keutamaan karakter manusia mempunyai 2 ekstrem, dan yang berada di tengah adalah karakter yang terpuji. Posisi tengah yang dimaksud adalah standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia. Sekian. Tokoh selanjutnya itu Al-Ghazali. Al-Ghazali menerapkan penanaman nilai-nilai ilahi ke dalam jiwa manusia dengan cara mengendalikan hati, seperti mengikis sifat sombong, ria, dengki, dan lain-lain dengan memenuhi nilai-nilai kebaikan, seperti membersihkan hati, muraqabah, muhasabah, dan lain-lain. Berkaitan dengan potensi atau bakat, Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan netral, tidak jahat, dan bahkan manusia membawa potensi merasa puas dalam dirinya. Dan potensi-potensi ini adalah fitrah atau latifah ilahiyah atau yang disebut keluarga. Lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan manusia untuk derajat yang tinggi. Ketinggian derajat manusia bukan ditentukan dari strata sosialnya, namun berlaku untuk nilai-nilai kejiwaan manusia, dan untuk mendapatkannya dibutuhkan ilmu yang mampu mendekatkan diri kepada Allah. Kamu untuk menjaga keseimbangan sebuah tahapan dalam rangka mengaktualisasikan diri. Menurut Al-Manusia, Ghazali membutuhkan sebuah metode terapi sufistik melalui muhajadah, muraqabah, dan murabatah. Terima kasih.
Tokoh Islam selanjutnya adalah Fakhruddin Ar-Razi, sering dikenal dengan julukan Sultanul Mutakallimin. Ia adalah seorang ilmuwan muslim berkebangsaan Persia. Fakhruddin Ar-Razi lahir di Rai, Tehran, Iran pada tahun 1149 dan meninggal 1209 di Herat, Afghanistan. Menurut Ar-Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal atau individual differences. Namun, bawaan alamiah tersebut bisa saja berubah karena pengaruh lingkungan atau situasi. Ar-Razi mengemukakan bahwa ada dua bentuk kebahagiaan, yaitu kebahagiaan indrawi dan kebahagiaan intelektual. Kebutuhan indrawi tidak akan menyampaikan manusia pada kesempurnaan, melainkan akan menimbulkan penderitaan. Sedangkan kebutuhan intelektual, manusia akan mencapai kesempurnaan manusia dengan pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan positif dan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan indrawi. Selanjutnya, firasat. Menurut Ar-Razi, ada dua jenis firasat. Yang pertama, firasat yang tiba-tiba saja muncul dalam diri seseorang tanpa melalui proses kontemplasi terhadap tanda-tanda fisik orang lain. Kemudian, firasat tentang perilaku tersembunyi yang muncul dari hasil pembacaan tanda-tanda fisik dari manusia lainnya. Kemudian tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya. Menurut Ar-Razi, ada 8 tipe kepribadian, yaitu sanguinis atau panas, phlegmatis atau dingin, melankolis atau basah, koleris atau kering. Sanguinis kaloris atau panas kering, sanguinis melankolis atau panas basah, phlegmatis koleris atau dingin kering, phlegmatis melankolis atau dingin basah. Sedangkan cara mengetahui kepribadian seseorang ada 6, yaitu 1. Mengetahui kepribadian melalui bentuk dan rupa seseorang. 2. Mengetahui kepribadian melalui jenis suara. 3. Mengetahui kepribadian melalui kesamaan dengan hewan dalam bentuk fisik tertentu. 4. Mengetahui kepribadian melalui kesamaan ciri-ciri rasial. 5. Mengetahui kepribadian melalui perbedaan jenis kelamin, dan terakhir, kepribadian berdasarkan sebagian watak yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya tokoh terakhir yaitu Ibnu Rushd. Nah, nama lengkapnya yaitu Abu Walid Ibnu Rushd. Ia dilahirkan di Cordova, dalam sebuah kota di Andalus pada tahun 1126 dan meninggal pada tahun 1198. Nah, ia populer dengan nama Ibnu Rushd. Yang di barat, ia dikenal juga dalam nama Latin yaitu Averroes. Ia hidup pada periode puncak abad pertengahan. Dalam periode ini, Ibnu Rushd diakui sebagai filsuf utama. Ia adalah seorang filsuf yang mengedepankan pemikiran rasional, sehingga ia dijuluki sebagai bapak rasionalisme. Nah, pemikiran Ibnu Rushd yang berkaitan dengan psikologi adalah jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan.